Ini sangat penting, karena terkadang orang berpikir, oh, saya nggak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini ya. Saya nggak tertarik membaca Alkitab, karena Alkitab berisi semua hal yang kuno, yang tidak ada hubungannya dengan kita masa kini. Semuanya bersifat absurd. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Ulangan pasal yang ke-22 dan yang ke-23 dengan tema Kemurnian dan Kesadaran Sosial. Saudara, mereka yang mengenali suara kesadaran biasanya juga mengenali suara keadilan. Apabila setiap orang melakukan bagiannya dan membersihkan area mereka, seluruh dunia akan bersih sempurna. Bagaimana menurut Anda? Hal ini juga berkaitan erat dengan spiritualitas. Mari ikuti pelajaran kita hari ini dan mencari tahu caranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar program Jalan 66, sangat senang pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tentunya doa saya bahwa saudara selalu diberkati melalui apa yang kita pelajari, dan ingatlah bahwa hidup ini membutuhkan yang namanya makanan bagi jiwa kita. Karena itu saudara boleh mempersiapkan catatan, boleh mempersiapkan Alkitab baik cetakan maupun elektronik. Sehingga ketika kita belajar dan saya menjelaskan sesuatu kepada kita, saudara bisa menyimaknya, mencatatnya, dan tentunya ada pelajaran-pelajaran yang akan memberkati kehidupan kita. Saudara, kita masih ada di Perjanjian Lama dan saat ini kita masuk atau belajar ke Ulangan pasal 22 dan 23. Dan kita memahami bahwa sangat menarik ya, sangat berharga bagi kita untuk memperhatikan detail hukum Israel yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Tentunya ada banyak hal yang mencerahkan kita tentang hubungan yang dimiliki oleh umat Allah. Mengingat perjanjian ini adalah perjanjian dengan Allah. Dan ada banyak prinsip yang kita temukan di sini. Dan itu sesuatu yang penting dan tentunya juga berguna bagi kita saat ini. Saudaraku, kita tentu memiliki banyak hukum ya yang berkaitan dengan konteks zaman kuno yang ada dituliskan di Perjanjian Lama. Dari zaman hukum Taurat, dan kita tentu memiliki banyak hal yang kita pelajari di sini. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat hukum-hukum ini ya. Semoga ini tidak membuat kita semacam mulai bingung atau mungkin merasa ini kok ruwet karena kita bicara hukum itu kan hal yang gak mudah ya. Nah, hukum-hukum ini saudara itu membahas tema-tema yang berbeda. Berpindah dari satu subjek ke subjek lainnya. Dan menurut pemahaman zaman kuno, ini dapat diterima karena ini berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama, dan adanya kesadaran sosial, dan ini semuanya saling terkait. Dan memang sangat menarik untuk kita perhatikan, di dalamnya ada unsur-unsur yang namanya keadilan, belas kasihan, dan juga ada kemurnian yang menandai bagian demi bagian yang walaupun disebut orang sebagai sesuatu yang sudah kuno. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai buka Alkitab kita di pasal 22, dan saya akan mulai membaca bagi kita semua. Saudara, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaranya itu. Saudara, ini sesuatu menarik ya. Kita sambung ya. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu.
sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Saudara, ini penting kita perhatikan bagaimana kelalaian dikritik dalam posisi menangani apa yang telah hilang oleh sesama orang Israel. Kadang-kadang orang itu punya sesuatu, mungkin tidak diikat, lepas. Tetapi pada masa itu, kalau lihat, ini punya saudaraku si A, ya harus dikembalikan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di sini di ayat yang kelima, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudaraku, kita perhatikan ya, kitab suci ini memberikan perbedaan yang penting antara pria dan wanita. Pria adalah pria dan wanita adalah wanita. Dan tentunya perbedaan ini ya didefinisikan secara umum. Melalui apa, saudara? Melalui pakaian. Melalui apa yang mereka gunakan. Kita lihat baju ini, ini berarti wanita. Kalau mereka pakai pakaian ini, berarti laki-laki. Jadi betul-betul pada masa itu jangan sampai mereka terbalik-balik. Dan tentu saudara ini banyak ahli ya, bahwa meyakini pada masa itu ada ritual-ritual yang dilakukan oleh agama pagan. Ini dilakukan terutama oleh orang Kanaan. Mereka memiliki kebiasaan mengenakan pakaian pria seperti wanita dan wanita seperti pria selama pesta-pesta mereka. Jadi di sini hukum dengan jelas tentunya melarang perilaku yang seperti ini, dan tentunya akan ada kebingungan. Yang kita lihat di sini, ini bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, inilah hikmat, saudara, untuk memelihara segala sesuatu sesuai dengan cara yang Allah ciptakan. Yang kita lanjutkan, saudara, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Saudara, ini artinya apa? Ini disebut dengan namanya kesadaran. Ya betul, kesadaran ekologis. Kita bagaimana memelihara lingkungan kita. Nah, setidak-tidaknya saudara, induk itu harus dilepaskan. Tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ini sesuatu yang mengejutkan, bagaimana hukum ekologis menyatakan bahwa seseorang akan berumur panjang jika ia berbuat baik kepada lingkungannya. Di sini contohkan apa? Burung-burung yang kecil. Ini kan sesuatu yang mengejutkan ya. Nggak orang perhatikan, tetapi Alkitab tuliskan dengan luar biasa. Dan banyak orang menuduh bahwa tradisi Kristen itu adalah anti-ekologis. Tentunya ini mereka belum pernah membaca Alkitab dengan tuntas. Nah, kita sambung yuk di ayat yang ke-8. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ini adalah rumah yang terkenal ya, dibangun dengan dengan tidak baik, dengan atap yang tidak cukup kuat, hingga kini banyak orang yang jatuh dari tempat seperti ini karena kurangnya ada perlindungan begitu. Oleh sebab itu bangunlah ya semacam sesuatu yang akan menopang begitu, sehingga jangan sampai ini nanti jatuh kemudian mengenai orang, mencegah terjadi kecelakaan. Dan ini tentunya diingatkan, jangan kalau membangun hati-hati, jangan asal bangun dan nanti mencelakai orang. Jadi membangun pun sebenarnya sudah diajarkan, diingatkan di dalam kitab suci. Jangan menanam dua jenis benih di kebun anggurmu. Jika kamu melakukannya, bukan hanya tanaman yang kamu tanam, tetapi juga buah kebun anggur itu akan menjadi najis. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Mengapa? Karena tidak pernah sesuatu itu harus dicampurkan. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Ya, ini mungkin karena beberapa perilaku aneh yang memang berlaku di dunia pagan. Jadi ide semacam ini diterapkan ketika seseorang akan bercocok tanam di ladang atau membuat pakaian yang seharusnya hanya terdiri dari satu jenis kain dan bukan beberapa jenis tekstil yang berbeda. Ini sesuatu yang pada masa itu
tidak diizinkan. Kita sambung di ayat 13, apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadisnya itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Kemudian orang tua perempuan itu harus memperlihatkan kain itu di hadapan para tua-tua kota. Dan para tua-tua itu harus menangkap laki-laki itu dan menghukumnya. Mereka harus mendendanya 100 sikal perak dan memberikannya kepada ayah perempuan muda itu. Karena laki-laki ini telah menodai nama baik seorang perawan Israel. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya. Ia tidak boleh menceraikannya seumur hidupnya. Saudara, kita perhatikan, ini pada masa itu orang sangat menghargai kehormatan yang berkaitan dengan seksualitas. Mengapa? Karena seksualitas itu merupakan elemen yang berhubungan langsung dengan keberlanjutan kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang sama sekali nggak peduli, tidak memiliki aturan dalam hal seksualitas, ya pasti akan menghadapi masalah yang serius. Dan kita ingat di sini bahwa Tuhan memberikan aturan-aturan, prinsip-prinsip ilahi agar Allah menikmati karunia yang Tuhan berikan. Sehingga hukum-hukum ini akan membimbing kita, mengarahkan kita agar memiliki keluarga yang baik, dan bagaimana juga anak-anak dia akan bertumbuh dengan baik, ya. Dan mereka akan mampu mencapai yang namanya keberlanjutan, beranak cucu dan sebagainya, tetapi dalam konsep yang benar. Nah, kesalahan fatal dalam hal ini dapat mengakibatkan risiko yang sangat mengerikan. Jadi kita melihat di sini ada nilai yang penting, itu apa saudara? Kehormatan. Seorang perempuan muda yang masih memiliki atau telah kehilangan keperawanannya, memang pada masa itu sesuatu yang sangat serius. Dan belum lama ini saudara, kita tahu juga bahwa sesuatu ini juga dianggap yang tidak benar juga, bukan hanya pada masa lalu ya, tetapi juga pada masa kini. Ya, kita sambung ya saudara di bagian selanjutnya. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, kita sambung, ia telah melakukan hal yang keterlaluan di Israel dengan berzina saat masih di rumah ayahnya. Engkau harus membersihkan kejahatan itu dari tengah-tengahmu. Jika seorang laki-laki kedapatan tidur dengan istri orang lain, baik laki-laki yang tidur dengannya maupun perempuan itu harus mati. Engkau harus membersihkan kejahatan itu dari Israel. Saudara, hukum Taurat sangat lugas dan objektif. Dosa-dosa di bidang seksualitas dihukum dengan sangat beras dan sangat mengerikan karena ini bicara mengenai kekudusan. Nah, kita akan melihat dalam perjanjian baru bahwa fokus utama dalam perjanjian baru adalah apa? Pengampunan, pertobatan, dan memperbaiki hidup. Bagaimana kita kembali kepada Allah untuk mendapatkan pengharapan, tetapi dari sudut pandang hukum Taurat, dosa seberat ini memang dapat hukuman mati. Nah, kita sambung ya. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang.
Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Saudaraku, ya, ini sangat menarik ya. Ini membedakan bagaimana menangani sebuah kasus agar jangan sampai kita asal melakukan sesuatu dan pada akhirnya mengorbankan orang yang sebenarnya tidak salah. Jadi ini namanya keadilan. Jadi ini bicara mengenai sesuatu yang positif ya, yang mengingatkan kita harus berhati-hati pada masa itu terkait dengan bagaimana menghormati orang lain. Nah, dijelaskan bahwa jika seorang perempuan kebetulan bertemu dengan seorang perawan yang belum bertunangan dan memperkosanya, lalu mereka ketahuan, ia harus membayar 50 sikal perak kepada ayah perawan tersebut. Ia harus menikahi perempuan muda itu karena ia telah menodainya. Ia tidak boleh menceraikannya seumur hidupnya. Seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya. Ia tidak boleh menodai tempat tidur ayahnya. Ya, ini ada gagasan yang sangat jelas yang kita perhatikan di sini terkait dengan perjanjian dengan Allah yang di dalamnya ada yang namanya kemurnian. Dan kita akan sambung saudara di pasal yang ke-23. Ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana hukum ini kita bisa maknai. Nah, menarik untuk kita lihat ya bahwa jemaat Tuhan ini sama sekali dilarang memiliki unsur najis apapun. Baik yang dimasukkan adalah lahir dari hubungan terlarang maupun sebagai keturunan misalnya ya orang Amon dari orang Moab. Ya, memang ada pengecualian ya bagi orang Edom dan Mesir ya karena kemurnian ini jelas dipertahankan dalam hubungan dengan Tuhan. Sama seperti kita saat ini ya menggunakan barang-barang khusus yang dikhususkan untuk orang-orang yang khusus juga itu menggunakan peralatan misalnya dari perak, kemudian ada aksesoris tertentu. Ini sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang berbeda dari ini yang dapat diterima. Dan hubungan dengan Tuhan itu ditandai dengan pilihan yang mencerminkan pentingnya apa saudara? Kemurnian. Dan kitab suci menunjukkan beberapa elemen yang berkaitan dengan hubungan ini dengan Allah. Sebuah hubungan yang disebut dengan kemurnian, kebersihan. Jadi kita melihat di sini bagaimana hukum pada masa itu betul-betul diatur dengan luar biasa. Sehingga kita lihat bagaimana mereka harus menata kemah, mereka menata rumah, bagaimana hubungan dengan sesama. Ini luar biasa saudara, ditata dengan sangat-sangat luar biasa. Dan ada bagian kalau kita membaca di sini, janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Jangan mendas mereka, biarkan mereka tinggal bersamamu. Tidak ada orang Israel yang boleh menjadi pelacur kuil. Tidak ada yang berhubungan dengan pelacuran kafir yang boleh dicampur dengan umat Allah. Jangan memungut bayaran yang menarik dari sesama orang Israel. Jangan memanfaatkan saudara-saudaramu. Jika kamu bernasar kepada Tuhan, kamu harus memenuhinya. Ya, ini kalau kita baca ayat 21. Nah, kitab suci ini di bagian ini dia akan diakhiri dengan sesuatu yang luar biasa, itu bicara mengenai memasuki kebun anggur orang lain. Anda boleh memakannya sesuka hati, tetapi Anda tidak boleh membawa apapun kembali ke rumah Anda. Artinya kalau kita butuh, ya makan di tempat begitu. Ini yang disebut dengan menghormati. Ini yang disebut dengan kita menghargai. Ini yang disebut dengan kesadaran sosial. Baik Pak Yohanes, melanjutkan petualangan kita di Jalan 66, sebuah studi pendalaman Alkitab, dan kali ini kita sampai pada ulangan pasal yang ke-22 dan yang ke-23. Saatnya sampai pada sesi tanya jawab. Nah, kita melihat pada pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-5. Pertanyaannya Pak Yohanes, tentang pakaian pria dan pakaian wanita. Pada bagian mana topik ini berlaku bagi kita saat ini? Yang kita ketahui adalah budaya itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Dan pakaian seperti apa yang pantas untuk kita bisa kenakan? Baik Pak Oti, terima kasih ya, dan juga pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Ya, memang ada prinsip yang perlu kita perhatikan di bagian ini ya. Sebenarnya ada dua hal yang berbeda yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita nggak boleh hidup sesuai dengan ajaran paganisme pada masa itu. Nah, dalam ajaran paganisme itu berpakaian silang, ini sesuatu yang dianggap perilaku seksual yang melibatkan banyak pasangan tanpa ikatan, komitmen jangka panjang atau pernikahan. Jadi mereka mereka boleh tukar-tukar pasangan. Jadi mereka itu pakai baju yang berbeda-beda. Karena itu nggak boleh pada masa itu, supaya ada pembedaan. Dan gagasan mendasar yang kita lihat di sini ini bicara mengenai identitas seksual.
pria dan wanita tentu berbeda, ya, dan agak sulit bagi kita untuk memberikan detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan. Ya, mengapa ya? Karena penting di sini prinsip bagaimana dilakukan pada masa itu, karena memang ada konteksnya, sehingga kita tidak boleh juga permain-main. Dan kita tahu ya, pada zaman Yesus, ya orang Yahudi, kita tahu dia menggunakan jubah dan tunik. Ya, tunik itu apa? Itu pakaian longgar yang menutupi dada, bahu, dan punggung dengan panjang bervariasi, mulai dari pinggul hingga ke bawah lutut. Nah, di negara-negara Timur Tengah yang berlatar belakang Arab, ya pria mengenakan tunik. Jadi perbedaan antara pakaian pria dan wanita berbeda di setiap tempat. Ya, ini berbeda-beda, tetapi tujuannya ada untuk membedakan mana laki, mana perempuan. Kira-kira demikian, Pak Oti. Pada saat kita melihat tanda unisex atau busana yang cocok dan dirancang untuk semua jenis kelamin, baik pria maupun wanita, sebaiknya kita memang perlu untuk memperhatikannya. Ya, saya kira mungkin ya ada masalah di sana ya, Pak Oti ya. Benar, Pak Yohanes. Nah, yang berikut, kita melihat pada Ulangan pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-4 dan seterusnya. Terutama ayat yang ke-6 di sini, kita tercengang dan cukup terkejut dengan konsep ini. Bagaimana kita melihat dalam kitab Ulangan, mencatat bagian penting untuk berhati-hati dengan hewan. Ada keledai dan burung-burung kecil di sarang yang perlu diperhatikan. Nah, ternyata kesadaran ekologis sudah ada sejak zaman hukum Taurat dan sudah cukup kuno, begitu Pak Yohanes? Nah, Pak Oti, ini sangat penting Pak Oti ya. Karena terkadang orang berpikir, oh saya nggak tertarik dengan hal-hal ini, maaf ya. Saya nggak tertarik membaca Alkitab ya. Ini kan berisi sesuatu yang udah kuno, nggak nyambung dengan masa sekarang. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Ada kekhawatiran besar yang terkait dengan tanah. Bumi itu sendiri kita tahu harus juga ada masa jeda istirahat. Ada kekhawatiran terhadap mereka yang membutuhkan dan bahkan hewan-hewan. Hal yang sangat mengejutkan kalau kita perhatikan di pasal 22 ketika kita membaca ayat 6 dan 7. Ini mengatakan jika seseorang, misalnya ini mengambil anak burung ya, itu harus melepaskan induknya agar semuanya berjalan baik dan mereka dapat berumur panjang sebagaimana mestinya. Jadi ada dampak kepada kita juga. Ini yang disebut dengan kesadaran ekologis. Dan tentunya orang pikir, oh kekristenan tuh nggak peduli dengan lingkungan. Tidak, karena Alkitab sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga harmonisasi dengan alam. Dan semuanya ini tentunya sesuatu yang harus kita pertahankan. Dan tentunya juga hati-hati juga ketika kita mendapat kekayaan, kemudian kita mengeksploitasi. Nah, itu sesuatu yang memang jangan sampai kita merusak lingkungan. Jadi ternyata konsep ekologis itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Benar, Pak Yohanes. Pengamatan yang menarik, saat melanjutkan bagian Alkitab di sini, kita melewati satu bagian dengan cepat. Nah, berikut disebutkan pada pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-15. Sepertinya ada hal-hal lama yang tidak berlaku lagi saat ini. Kita lihat, mengapa di sini perlu membuktikan keperawanan dan bagaimana dengan membuktikannya. Nah, orang-orang zaman sekarang ini sangat sulit ya memahami yang namanya mentalitas yang pada masa lalu. Ini terkait dengan keperawanan pada masa itu sangat-sangat dihargai. Bahkan sampai sekarang pun dalam tradisi kekristenan ini sangat dihargai. Ini sangat penting. Karena apa? Kalau ini dilepaskan, dibiarkan orang hidup bebas, tentunya akan menghancurkan masyarakat. Karena itu dari awal memang sudah ditetapkan, ini sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan dengan sangat serius. Makanya ada pada masa dulu ada namanya bukti keperawanan dan sebagainya untuk membuktikan bahwa anaknya ini benar-benar terhormat, bukan wanita sembarangan dan sebagainya. Dan kita nggak tahu bagaimana mereka membuktikan semuanya, tetapi itu ada cara bahwa dia benar-benar perawan. Dan tentunya ini bisa mungkin dicek lebih detail lagi. Tetapi kan kita tidak membahas sesuatu yang detail seperti itu. Tetapi intinya jangan sampai kita tidak menghargai yang namanya kehormatan. Dan ini yang ditunjukkan di sini bagaimana kita menjaga diri dan juga melindungi orang lain. Kesucian sangatlah dituntut. Dan berbicara mengenai hal ini, di pasal yang ke-23 ayat yang ke-17, ada yang membuat saya mencoba membacanya berulang-ulang, tapi belum juga saya bisa memahaminya. Tentang pelacur bakti dan
semburit bakti. Nah, apakah yang dimaksud di sini adalah pelacur kuil begitu? Ini terasa aneh ya. Latar belakang bagian ini didasarkan kepada sesuatu yang kontras. Jadi antara Israel dan sistem paganisme. Nah, orang pagan itu percaya bahwa prostitusi itu mereka jalan untuk mereka kontak dengan sesembahan mereka. Ini yang sering mereka lakukan. Karena itulah Tuhan tidak mau ini dilakukan karena semuanya ini berkaitan dengan pelacuran, sesuatu yang sebenarnya Tuhan melarangnya. Sehingga kalau kita baca di bagian-bagian ini mengingatkan kepada kita agar mereka jangan sampai terlibat di dalamnya. Karena mereka di sini tuh menjual diri mereka berkaitan dengan uang dan ini berkaitan juga dengan ritual mereka. Sehingga ini menarik bagi kita untuk kita jangan menjadi orang-orang yang terlibat di dalam hal-hal yang seperti itu dan umat Tuhan juga pada masa itu diingatkan hati-hati jangan sampai kita terlibat. Demikian Pak Oti. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk jawaban yang sudah diberikan. Berikut bagaimana dengan kesimpulan pelajaran kita pada ulangan pasal yang ke-22 dan yang ke-23 ini. Saudara, hari ini kita telah belajar dari pasal 22 dan 23. Ini bicara mengenai kemurnian dan kesadaran sosial. Dan kita belajar yang namanya hukum, yang namanya prosedur dan pedoman ya di berbagai bidang yang menunjukkan kepada kita terkait dengan kemurnian, terkait dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita diingatkan terkait dengan yang namanya kesadaran sosial. Dan tentunya kita di sini harus memiliki hikmat. Tentunya kita di sini harus melandaskan seluruh kehidupan kita pada bagian-bagian yang memang ditetapkan oleh hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan terkait dengan sanitasi, pernikahan, kesucian, dan juga ada teguran bagi orang yang berperilaku tidak benar. Dan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan ekologi. Jadi tantangan kita adalah mempelajari semua ini dan menemukan apa sebenarnya prinsip-prinsip Tuhan karena masalah-masalah baru itu sudah lama. Dan untuk masalah baru, ada hikmat lama yang tentunya akan menolong kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.